Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat kita bertemu lewat online ini ya. Saudara, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah yang akan kita berikan atau kita lakukan ini benar-benar Tuhanlah yang memberkati saudara. Kita bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan dari dalam hati kita. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang menuntun saudara dari hari ke hari. Mari saudara bukalah hati, berikanlah seluruh ibadah pagi hari ini kepada Tuhan. Saudara pulang dengan sukacita dan diberkati. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita berada kembali di dalam hadirat-Nya. Kita mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau benar-benar masuk di dalam hadirat-Nya, mempersembahkan segenap kehidupan kita untuk kita selalu berada di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kehidupan kami bawa kepada-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk berada di dalam hadirat-Mu. Kami tahu ada kekuatan, ada kemenangan di dalamnya ketika kami bersama berhubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mengurapi kami semua, mengurapi juga umat-Mu. Pagi hari ini kami mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ketika kita berada di dalam hadirat-Nya, ada banyak hal yang Dia kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemerdekaan. Itu sebabnya kita menyanyikan pujian ini, kuasanya memerdekakan. Kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan memulihkan, kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya menyempurnakan gereja Israel. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan.
Satu hal yang Allah mau dalam kehidupan kita, tentunya kita terus di dalam hidup ini bangkit untuk menyerukan namanya. Kita menyanyikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi katakan. Dialah Raja. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan di dalam hidup kita, di dalam perjalanan ini. Karena kita tahu ketika kita berada di luar dari kebenaran itu, kita pastinya akan jauh daripada Dia, kehilangan hadirat Allah di dalam hidup ini. Kita menyanyikan bahwa Bapa kita yang kita sembah itu adalah Bapa yang baik. Amin.
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami sudah menyenangkan hatimu lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, supaya firman-Mu itu boleh masuk dan tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami perlu firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak akan mampu kalau tidak bersama-sama dengan firman-Mu. Itu sebabnya berbicaralah Engkau, mengurapi kami semua, mengurapi juga umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya tidak pernah berubah bagi kita, amin. Puji Tuhan. Siapa yang merasa tetap diberkati Tuhan pada hari ini bisa mengangkat tangannya. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan berbicara dengan dalam ruang lingkup lingkungan rohani, lingkungan hidup rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang lingkungan hidup rohani, itu merupakan wilayah di mana kehidupan manusia jasmaniah kita mendapatkan kekuatan, saudara. Karena ketika berbicara tentang
pengharapan, bicara tentang visi, bicara tentang hidup di dalam komunikasi dengan Tuhan, maka kita sedang ada di dalam lingkungan hidup rohani. Lingkungan hidup rohani akan sangat menentukan sebuah pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan iman kita, pertumbuhan pengharapan kita, saudara-saudara, pertumbuhan ruang lingkup komunikasi kita dengan Tuhan. Pertumbuhan di mana kita hidup, maka tergantung daripada ketergantungan kita kepada Tuhan yang dapat menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Lingkungan hidup rohani berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau juga bisa disebut secara populer habitat, saudara-saudara, adalah lingkungan kehidupan asli, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, tempat kehidupan hewan-hewan, tempat kehidupan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Lingkungan hidup atau habitat. Demikian dengan manusia, roh manusia. Demikian juga dengan manusia kita, manusia roh kita, saudara-saudara. Manusia roh kita hanya akan bertumbuh optimal jika kita berada di dalam habitat yang seharusnya. Jika kita tinggal di dalam habitat yang seharusnya. Mungkin kelihatan aneh ketika habitat disampaikan, ya saudara-saudara, tentang lingkungan hidup demikian. Mungkin kelihatan aneh, tetapi saya sengaja memakai kata ini supaya kita menyadari bahwa manusia roh kita pun butuh lingkungan, saudara-saudara, yang tepat supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Contohnya, habitat ikan laut adalah di air laut, bukan di darat. Hadirat Tuhan adalah habitat manusia roh kita. Seharusnya kita butuh selalu berada di dalam hadirat Tuhan, sehingga manusia roh kita bisa segar dan kuat. Bukan sekedar segar dan kuat, tapi juga bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya kalau kita tidak berada di dalam hadirat Tuhan, maka kelemahan roh kita akan lemas dan mengering. Bukan lemas, mengering, mati suri dan kehilangan hadirat Tuhan. Sangat berbahaya, saudara-saudara, karena betapa pentingnya hadirat Tuhan bagi kita. Seperti bangsa Israel yang berjalan dari Mesir ke negeri perjanjian. Tiap hari mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang berbicara tentang hadirat Tuhan. Saudara-saudara, karena senantiasa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kalau kita melihat Adam dengan hadirat Tuhan, dia dapat menguasai atau berkuasa untuk memerintah dunia di masa kitab-kitab Kejadian, ya saudara-saudara. Karena ada di dalam hadirat Tuhan, maka cahaya kemuliaan Tuhan menyelimuti Adam sedemikian rupa. Kuasa Tuhan memenuhinya, otoritas ilahi ada di atasnya. Itu sebabnya perkataan Adam menjadi penuh dengan kuasa. Kalau kita dapat melihat alam tunduk kepada Adam, hewan buas pun takluk kepada Adam. Dan apabila kita dapat melihat bagaimana cara Adam mengelola Taman Eden itu, dia mengelola dengan excellent. Kenapa, saudara-saudara? Karena hadirat Allah ada di dalam hidupnya. Dan dia tinggal di dalam lingkungan hidup
rohani, yaitu hadirat Tuhan. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Hasilnya adalah berlimpah-limpah dan produktivitasnya cukup tinggi. Kuasa seperti ini juga tersedia bagi kita. Kalau kita mau melatih diri, melatih hidup kita, itu ada terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Daud. Siapa Daud Bapak Ibu Saudara? Dia bukan seorang yang sekolah tinggi seperti itu. Tetapi kita dapat melihat sebagai seorang gembala muda yang merawat atau menggembalakan domba-domba. Dia melatih diri hidupnya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia melatih dirinya sedemikian rupa. Dan kalau kita dapat melihat pertumbuhan hidupnya cukup baik. Pertumbuhan hidupnya luar biasa. Pengurapan Tuhan luar biasa. Juga kita dapat melihat cara dia berpikir. Bukan sembarangan saudara-saudara. Cara dia berpikir sangat cerdas dan pintar. Padahal dia tidak sekolah tinggi Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dari kehidupan kita secara keilmuan, kita memiliki gelar-gelar, kita memiliki pengalaman-pengalaman keilmuan, tetapi kita kehilangan atau kita kekeringan hadirat Tuhan, maka saudara-saudara, keilmuan itu tidak menghasilkan apa-apa. Puji Tuhan, karena kita tidak tinggal di dalam habitat hadirat Tuhan. Kalau kita melihat juga saudara-saudara, bagaimana dia menghadapi Goliat yang besar. Goliat raksasa yang besar dengan kelengkapan penuh. Bala tentara Israel termasuk Raja Daud ketakutan. Raja Saul, mohon maaf. Ketakutan. Tetapi bagaimana dengan Daud? Daud memiliki habitat atau lingkungan hidup hadirat Tuhan. Saudara-saudara, dia tahu strategi. Tuhan memimpin dia untuk berkemenangan. Makanya dia menghadapi situasi itu dengan gagah perkasa. Dengan ketenangan yang penuh. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara, Daud memenangkan peperangan itu. Bahkan dia dapat memenggal kepala Goliat. Siapa Daud? Di hadapan manusia dia tidak diperhitungkan. Tetapi di dalam Tuhan dia sangat diperhitungkan. Karena dia tinggal di dalam habitat atau lingkungan hidup rohani. Dia tinggal di dalam hadirat Allah. Demikian pula halnya dengan kita. Kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, maka kuasa yang sama akan memenuhi kita. Kecerdasan ilahi dari Tuhan akan memenuhi pikiran kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang tadinya kita tidak bisa lakukan. Saya merasa tidak bisa. Semuanya menjadi buntu. Semuanya menjadi tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Saudara-saudara, maka ketika kita tinggal di dalam habitat hadirat Tuhan, maka kita dapat melihat hadirat Tuhan itu yang memerdekakan kita. Hadirat Tuhan itu yang memberikan jalan keluar bagi kita. Hadirat Tuhan itu yang menyebabkan kita menjadi orang yang bersukacita di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita dapat melampaui batas-batas yang masuk akal dan kita akan bergerak dalam dimensi mujizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Bukankah kitab Yoel sendiri sudah menyatakan itu, bahwa di akhir zaman ini kuasa Allah akan dicurahkan 2 kali ganda? Bukankah Roh Kudus itu akan dicurahkan lebih lagi? Saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan,
maka di situasi apapun kita akan berkemenangan. Sayangnya kita seringkali hanya melihat fakta akaliah kita semata. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Mohon maaf saya sibuk ini, mohon maaf saya sibuk itu. Hadirat Allah itu menjadi sepi dan menjadi kering. Kita tidak tinggal di dalam lingkungan hidup hadirat Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akal kita akan habis, kesehatan kita bisa lenyap. Tetapi kalau kita tinggal di dalam iman, percaya kepada Tuhan sebagai lingkungan hadirat Tuhan, kita jaga dengan sungguh, maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, untuk tinggal di dalam habitat rohani atau hadirat Tuhan, di dalam lingkungan hidup rohani, saudara-saudara, maka yang perlu kita bangun di dalam hidup kita adalah latih dirimu selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Katakan satu dengan yang lain, ya saudara-saudara, kepada keluargamu, bilang latih dirimu selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Bukan hidup di emosional kita yang seringkali menyesatkan kita. Saudara-saudara, umur kita menjadi pendek, tidak berpengharapan sakit-sakitan, saudara-saudara. Kenapa kita tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan? Karena kita tidak pernah melatih manusia rohani kita untuk bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan, cukup panjang. Mari kita melihat ya, saudara-saudara. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan dari itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi di dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Saat suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan penglihatan Yehezkiel. Yehezkiel dibawa dalam penglihatan menuju sebuah sungai yang mengalir dari bawah ambang pintu bait suci. Saya percaya kedalaman air sungai ini juga bicara kuat tentang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk berjalan? Dan berjalan sampai akhirnya dia tenggelam, karena tadinya dari pergelangan kaki, kemudian sampai ke lutut, ke pinggang, kemudian bahkan dia tenggelam dalam sungai Tuhan tersebut. Kedalaman air sungai ini juga bicara tentang kedewasaan rohani seseorang. Bapak Ibu Saudara, untuk tinggal dalam hadirat Allah, maka kita harus siap bayar harga ekstra.
untuk bisa mengalami proses dari pergelangan kaki, lutut, pinggang, dan bahkan berenang di dalam air. Hadirat Allah, saudara-saudara, itu perlu melatih diri dengan baik. Yeskel harus berjalan 4 kali 1000 hasta untuk bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan atau dalam sungainya Tuhan. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus di atas loteng Yerusalem. Mereka harus bayar harga ekstra, berjalan ke loteng Yerusalem. Itu cukup waktu panjang, saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam kehidupan, terus ada di dalam hadirat Tuhan, maka saya yakin dan percaya, apapun yang menjadi persoalan kita, para pelayan Tuhan, berapa banyak engkau melayani Tuhan sampai pada stagnasi, engkau kehilangan hadirat Tuhan, sehingga segala sesuatu engkau ukur dengan nilai-nilai jasmaniah. Karena engkau kehilangan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Bukankah pelayanan ini merupakan pelayanan memuliakan Tuhan? Tetapi kita sudah mulai mengukur-ngukurnya dengan ukuran-ukuran jasmaniah manusia. Pada Yehezkiel diukur oleh ukurannya Tuhan. Itu bicara tentang hadirat Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, tadi harus melatih ya. Untuk tinggal di dalam habitat rohani, kita melatih hidup rohaniah kita. Ya, kita tinggal dalam hidup rohaniah kita, yaitu hadirat Allah. Tapi yang kedua, kita harus melatih hidup kita untuk tinggal dalam hadirat Allah. Dan yang ketiga, rahasia untuk tinggal dalam hadirat Allah atau habitat hadirat Tuhan, kita harus membangun habit manusia roh kita dengan baik. Saudara-saudara, habit manusia roh kita dengan baik. Yang pertama, miliki habit hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Miliki habit hidup rohani yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat 3, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Daud adalah worshiper, saudara-saudara. Dia selalu membangun hidupnya dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya dia disebut Bapak Pondok Daud. Karena dia membangun hidupnya dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga Allah bersemayam atas hidup Tuhan, atas hidup Daud. Saudara-saudara, hadirat Tuhan terus menerus menyertai. Demikian juga dalam hidup kita, berapa banyak kita disertai. Atau kita tinggal di dalam habitnya Tuhan. Habitnya hadirat Tuhan, lingkungan hidup hadirat Tuhan. Yang kedua, miliki habit untuk hidup dalam firman Tuhan. Bukan saja sekedar pujian dan penyembahan kepada Tuhan, tetapi kita hidup di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, semakin kita suka firman dan mengembangkan habit merenungkan firman Tuhan siang dan malam, semakin kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara mengisi hidupmu dengan firman, Anda sedang menuangkan Allah dalam pikiran dan hatimu. Ingat baik-baik, ketika kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sedang menuangkan Allah
dalam pikiran dan hati kita. Siapa yang seringkali mengembangkan ruang yang tidak nyaman, pekat, gelap, banyak pergumulan hidup. Sebenarnya kita tidak mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita melihat ilmu raja-raja. Saking pentingnya firman Tuhan zaman dulu, para raja Israel seharusnya diminta untuk membaca firman Tuhan setiap hari dalam Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Berbunyi demikian. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, firman itu harus selalu ada di samping kita. Dan kita baca seumur hidup kita. Jadi, untuk melatih kita tinggal dalam habit rohani, maka kita harus melatih hidup kita. Saudara-saudara, dalam pujian dan penyembahan, merenungkan firman Tuhan, karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang menuangkan Allah dalam pikiran kita dan perasaan kita. Karena dengan demikian kita ada di dalam hosana glory, hadirat Tuhan. Dan kita tahu saudara-saudara, dengan demikian maka firman itu akan bertumbuh di dalam hidup kita. Pujian dan penyembahan akan bertumbuh dalam hidup kita. Manusia rohani kita akan hidup, bertumbuh juga, saudara-saudara, lebih dewasa di dalam Tuhan. Teruslah hidup di dalam hadirat Tuhan dengan memiliki gaya hidup memuji, menyembah, dan penuh dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kita semua.